Pemirsa, potensi pertumbuhan Penn Brothers sangat besar sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian di masa pandemi. Kita akan membahas prospek bisnis dan juga saham PT Penn Brothers Tbk bersama analis MNC Sekuritas Edwin Sembayang. Pak Edwin, selamat pagi. Selamat pagi, Patricia. Oke, Pak Edwin, kita akan membahas bagaimana prospek kinerja atau fundamental keuangan dari Penn Brothers. Kalau kita lihat pada tahun ini PBRX kemudian disibukkan dengan rencana restrukturisasi utang. Bagaimana kemudian Anda menilai fundamental keuangan PBRX saat ini? Iya, jadi kalau kita lihat ini kan mereka kenapa harus melakukan restrukturisasi itu sebagai dampak dari pandemi ya. Jadi di mana negara-negara tujuan ekspor mereka ya, terutama untuk barang-barang menengah ke atas itu kan kemarin ada lockdown sehingga terjadi penurunan permintaan ya. Dan itu berdampak terhadap penurunan daripada kinerja mereka dalam hal ini top line dan bottom line-nya ya. Sehingga kalau sebetulnya dari sisi debt equity ratio itu nggak terlalu besar sebetulnya, nggak sampai kurang lebih sekitar 2 kali ya. Jadi mereka meminta sebetulnya untuk boleh dikatakan restrukturisasi tapi tidak panjang-panjang. Menurut saya sih wajar dan itu pasti akan disetujui karena apa? Di tahun ini mereka akan jauh lebih bagus sehingga diperkirakan di tahun ini mereka akan kembali normal untuk membayar cicilan pokoknya, Pak. PBRX mengeluarkan global bond senilai 350 juta US dollar, Pak Edwin. Apakah dapat memperbaiki keuangan dari PBRX? Pastinya ya, karena mereka harus membayar diantaranya itu ada 138,5 itu untuk tadi ya utang-utang mereka tersebut ya. Lalu juga mereka untuk modal kerja ya, dan mereka juga untuk ekspansi lainnya. Jadi masih ada tersisa lebih itu dari global bond yang akan mereka keluarkan tersebut. Oke, Pak Edwin, bagaimana dengan capex yang senilai 15 juta US dollar untuk upgrading sejumlah infrastruktur? Sejauh mana kemudian hal tersebut dapat mendorong kinerja dari PBRX? Menurut saya sih kalau kita lihat dari size-nya 15 juta itu kan kalau kita bicara capex ada maintenance ada untuk ekspansi. Dari 15 juta dolar itu sebetulnya nggak terlalu besar kalau kita lihat dari capex dari PBRX di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi karena sebagian itu yang saya katakan untuk maintenance dan sebagian itu mengganti mesin-mesin yang dikatakan mungkin sudah agak sedikit melawas ya. Nah ini penting sekali karena target tahun ini kan mereka akan meningkatkan penjualan kurang lebih sekitar 10% ya, sehingga produksi mereka harus tingkatkan, makanya mereka perlu untuk mungkin mengupgrade atau mungkin menambah mesin-mesin baru, tapi saya sih tidak terlalu besar perkiraan saya. Di masa pandemi ini, Pak Edwin, bagaimana kemudian itu mempengaruhi kinerja ekspor dari PBRX? Karena kan kita tahu ada beberapa negara yang kemudian memutuskan untuk lockdown kembali karena adanya perkembangan virus corona. Iya, kalau kita lihat dari dari beberapa negara yang di lockdown itu mungkin bukan menjadi negara tujuan utama dari ekspor PBRX ya, karena kalau kita dari merek-merek yang mereka ageni yang mereka buat itu kebanyakan di Amerika ya, sedangkan kalau kita lihat di Amerika sudah ada terjadi perbaikan. Jadi menurut saya sih mungkin tidak akan atau kecil kemungkinan berpengaruh kepada kinerja PBRX di tahun 2021 ini. Sejauh mana kemudian produksi APD dari PBRX ini kemudian menopang keuangan di masa pandemi untuk PBRX? Kalau kita lihat sih size itu sebetulnya hanya untuk menunjang ya revenue dari PBRX sendiri. Tapi kalau saya lihat kontribusi masih kecil ya, apalagi kalau kita lihat nanti seluruh dunia ya udah terjadi vaksin ya, sehingga masalah COVID-19 itu seperti penyakit flu atau penyakit lainnya ya, dan kita lihat juga pasti nanti akan berkurang permintaan akan APD tersebut ya. Nah, mereka tetap fokus kepada main core business mereka, yaitu adalah memproduksi merek-merek terkenal tersebut, Mbak. Oke, Pak Edwin, kemudian bagaimana Anda melihat prospek kerjasama dari PBRX dengan Singapore Burlingame International sejauh ini? Ya, menurut saya sih bagus ya, karena itu tadi barang-barang yang atau produksi yang mereka hasilkan itu kualitas ekspor semua, ya, sehingga mereka juga perlu mencari ceruk-ceruk baru atau mencari pasar-pasar baru ya, selain pasar-pasar konvensional mereka. Dengan adanya kerjasama tersebut ya, pastinya diharapkan akan adanya permintaan baru terhadap produksi mereka, Mbak. Oke, Pak Edwin, kemudian seperti apa Anda melihat kinerja anak usaha dari PBRX sejauh ini?
So far sih so good, Mbak ya. Jadi walaupun mereka di masa-masa pandemi, tapi kalau kita lihat perkiraan saya di tahun 2020 kemarin, mereka bisa tetap membukukan revenue sekitar 701 juta dolar, ya, atau hampir sekitar 10,1 T, dan perkiraan dari saya itu dia punya laba bersih sekitar 370 miliar atau sekitar 25,7 juta dolar. Ya, menurut saya sih cukup bagus lah bisa mereka bertahan dengan kemampuan yang mereka hasilkan tersebut, Mbak. Oke, Pak Edwin, secara keseluruhan Anda melihat di masa pandemi ini khususnya di tahun 2021, bagaimana kemudian perkembangan dari industri tekstil dan juga garmen? Ya, mereka agak spesifik sih, Mbak. Mereka kan sudah ada off-taker-nya, ya. Jadi ada beberapa yang merek-merek terkenal, ya, memang mereka sudah repeat order dari mereka, ya. Sehingga menurut saya sih tidak akan berdampak, Mbak, kecuali kalau memang mereka memproduksi tekstil, ya, tapi mungkin yang tidak bermerek atau mungkin yang dijual ya ke negara-negara yang mungkin belum ada off-taker-nya, ya. Jadi menurut saya sih dengan ada perbaikan di masa-masa pandemi di tahun 2021 ini, harusnya tahun ini mereka akan jauh lebih bagus ketimbang tahun 2020 kemarin, Mbak. Oke, industri tekstil dan juga garmen diharapkan akan membaik pada tahun 2021 ini. Pak Erwin, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan kembali usai jeda.